Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah sistem telekomunikasi, yaitu komunikasi fiber optik. Yang pertama, pengertian serat optik. Serat optik terdiri dari bahan dielektrik yang terbuat dari kaca atau gelas. Dan di dalam serat optik, energi listrik diubah menjadi cahaya yang akan ditransmisikan sehingga dapat diterima oleh resiviewer melalui transducer. Yang kedua yaitu struktur serat optik. Struktur serat optik terdiri dari tiga. Yang pertama yaitu inti atau core, yang kedua yaitu cladding, yang ketiga coating atau jaket. Inti core merupakan bagian paling utama yang menjadi bagian inti di mana gelombang cahaya akan dikirimkan dan akan merambat. Terbuat dari kaca yang berukuran atau berdiameter 2 ohm sampai 125 ohm. Dalam hal ini tergantung dari jenis serat optiknya. Yang kedua yaitu cladding. Cladding berfungsi sebagai cermin, yaitu memantulkan cahaya agar dapat merambat ke ujung lainnya. Dan yang ketiga yaitu jaket atau coating yang berfungsi sebagai pelindung mekanis pada serat optik agar terhindar dari kerusakan. Yang ketiga yaitu pengertian sistem komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik merupakan suatu sistem komunikasi yang menggunakan kabel serat optik sebagai media transmisinya. Dapat menyalurkan informasi dengan kapasitas besar dan memiliki keandalan yang tinggi. Berbeda dengan sistem transmisi lainnya, serat optik tidak menggunakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu prinsip kerja sistem komunikasi serat optik. Berbeda dengan sistem transmisi menggunakan gelombang elektromagnetik, pada sistem transmisi serat optik yang bertugas membawa sinyal informasi adalah gelombang cahaya. Dan proses terjadi pada sistem transmisi serat optik dengan sinyal yang ditransmisikan berupa sinyal suara. Pertama-tama, mikrofon mengubah sinyal suara menjadi sinyal listrik, dan sinyal listrik ini kemudian dibawa oleh gelombang cahaya melalui serat optik dari pengirim atau transmitter menuju penerima atau receiver yang terletak di ujung serat. Sinyal listrik termodulasi diubah menjadi gelombang cahaya pada transmitter yang kemudian diubah kembali menjadi sinyal listrik pada receiver. Pada receiver, sinyal listrik diubah menjadi gelombang suara dan tugas untuk mengubah sinyal listrik ke gelombang cahaya sebaiknya dapat dilakukan dengan menggunakan komponen elektronik yang disebut optoelektrik pada setiap ujung serat optik. Yang terakhir yaitu keuntungan dan kerugian komunikasi serat optik. Yang pertama yaitu keuntungan. Keuntungan dari komunikasi serat optik yang pertama memiliki lebar pita frekuensi. Yang kedua yaitu redaman sangat rendah dibandingkan dengan kabel yang terbuat dari tembaga, terutama pada frekuensi yang mempunyai panjang gelombang sekitar 1300 nm. Yang ketiga, kebal terhadap gangguan elektromagnet. Fiber optik terbuat dari kaca atau plastik yang merupakan isolator, berarti bebas dari interferensi medan magnetik. Yang terakhir yaitu kerugian yang terdapat pada kabel serat optik. Yang pertama yaitu konstruksi fiber optik lemah sehingga dalam pemakaiannya diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Yang kedua yaitu karakteristik transmisi dapat berubah bila tekanan dari luar yang berlebihan. Dan yang ketiga tidak dapat dialiri arus listrik sehingga tidak dapat memberikan satuan pada pemasangan repeater. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.